Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kembali lagi untuk menjelaskan mengenai proses pembuatan sabun pada mata kuliah RAM. Ya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan proses dari gambar PNID tentang pembuatan sabun. Nah, pertama-tama input dari proses pembuatan sabun terdiri dari RDBS dan NaOH yang merupakan bahan utama pembuatan sabun. RBDPS belum dipompa ke reaktor, tersimpan pada tangki tersendiri khusus untuk menyimpan RBDBS yang prosesnya dipanaskan terlebih dahulu. Sedangkan NaOH dilarutkan dengan air dengan set point tertentu, kemudian RBDPS dan larutan campuran NaOH dipompa ke dalam reaktor. Nah, di dalam reaktor ini terjadi perubahan kimia antara larutan campuran NaOH dan RBDPS yang hasilnya membentuk sabun dan air. Kemudian hasil dari reaktor dipindahkan ke unit pemisah separator yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sabun dan lapisan impurities yang terdiri dari gliserol. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pencampuran antara eta parfum gliserin yang dicampurkan di dalam tangki pencampuran. Tahap berikutnya adalah proses pengeringan sabun yang mengalami proses tekanan tinggi dan hasilnya merupakan sabun yang terpisahkan uap airnya. Kandungan uap air ini diteruskan ke unit vacuum dryer untuk dikeringkan dan sabun dari unit pengeringan ini menghasilkan sabun yang berbentuk semi solid. Kemudian tahap finishing dari proses pembuatan sabun adalah proses pembentukan sabun batang dari sabun yang berbentuk semi solid ke mesin pembentukan sabun yang disebut bar shop finishing machine. Selanjutnya disimpan sementara di penyimpanan sementara sebelum produk dapat dijual. Nah, proses variabel dari PNID pembuatan sabun ini adalah level, kemudian manipulate variabelnya yaitu level untuk mengatur input yang akan masuk ke dalam reaktor. Pada gambar di samping merupakan diagram blok proses reaktor pada proses pembuatan sabun. Nah, dalam unit reaktor proses ini inputnya adalah RBDPS dan larutan NaOH. Nah, dalam proses reaktor ini terjadi perubahan kimia antara larutan NaOH dan RBDPS. Lalu, sensor level di sini itu digunakan untuk mensensing level pada aktuator sesuai dengan set point yang diinginkan dalam proses pembuatan sabun. Nah, setelah itu, hasil pembacaan sensor ini diteruskan ke LIC atau Level Indicator Controller untuk memberikan perintah pada aktuator, yakni control valve untuk membuka sesuai dengan set point yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya di sini yang selanjutnya yaitu ada perhitungan reliability dari tiap-tiap blok. Dalam proses sebelumnya yaitu terdapat 4 blok, yaitu antara lain yaitu reaktor, aktuator, sensor, dan controller. Untuk perhitungan reliability pada reaktor, kita harus melihat pertama-tama yaitu failure mode atau tipe kerusakan dan lambda. Untuk kedua ini dapat kita lihat dalam logbook OREDA, di mana pada kerusakan yang memungkinkan pada reaktor yaitu adalah kebocoran eksternal. Untuk nilai lambdanya 0,70 dan untuk T-nya kita memasukkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kelompok kami memasukkan nilai 1 dan untuk rumus reliability-nya yaitu E pangkat min lambda dikalikan dengan T, di mana E pangkat min 0,70 dari lambda dikalikan dengan 1 dan didapatkan nilai reliability dari reaktor yaitu sebesar 49,65%. Untuk yang kedua yaitu ada aktuator. Untuk aktuator sendiri, failure mode yang memungkinkan yaitu kami mencari yaitu fail close on demand atau kemungkinan menutupnya tidak sesuai dengan perintah. Untuk lambdanya sesuai dengan logbook OREDA yaitu sebesar 2,31. Untuk nilai T-nya di sini kami mengambil sama sebesar 1 dan untuk rumusnya sama yaitu E pangkat min lambda dikalikan dengan T, di mana E min 2,31 dikalikan dengan 1 didapatkan nilai reliability sebesar 9,92%. Dan untuk sensor, di sini tipe kerusakan yang memungkinkan pada sensor yaitu adalah tingginya high output atau output yang terlalu tinggi. Untuk lambdanya sendiri sebesar 1,66, untuk T-nya sebesar 1
dan rumus reliability-nya sama, yaitu E pangkat min lambda dikalikan dengan T, di mana E kali dengan min, 1,66 dikalikan dengan 1, dan didapatkan nilai reliability pada sensor yaitu 19,01%. Dan yang terakhir, pada blok yang terakhir yaitu ada controller, di mana controller failure modenya atau tipe kerusakannya biasanya tidak diketahui. Untuk nilai lambdanya 0,45 dan nilai T-nya sama 1, dan untuk rumus reliability-nya yaitu E pangkat min lambda dikalikan dengan T, di mana E pangkat min 0,45 dikalikan dengan 1 sama dengan 63%,7. Kelompok kami mengambil jurnal berjudul Pengembangan Program Preventative Maintenance dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance RCM2 dan perhitungan Overall Equipment Effectiveness di Plant Ammonia PT Pupuk Kujang 1A. Data Daily Report Maintenance Steam Turbine dengan tag number A103 berdasarkan jurnal adalah sebagai berikut. Nah, kami mengambil objeknya yakni steam turbine dengan tag number A103 JT, dan teks-teks susulnya diantaranya ada periksa level oil, periksa tekanan dan temperatur oli dan terminal imaging, cek vibrasi, pengukuran shaft voltage, pengukuran ketahanan, insulation plate, periksa temperatur bearing, cek vibrasi bearing. Di mana dari teks ulasan tersebut tercantum nilai-nilai PF internal dan inisial intervalnya dengan satuan jam ya. Nah, dapat kita ketahui bahwa MTBF dari steam turbine tag number A103 JT ini yakni diambil dari total uptime per number of failure, atau bisa disederhanakan menjadi MTBF sama dengan total dari PF intervalnya dibagi 8 atau rata-ratanya, dan sehingga dapat diketahui nilai dari MTBF-nya yakni 3474 jam, dan MTTR-nya yakni didapat dari total down atau number of failure yakni initial interval dibagi rata-rata dari plan-nya yakni 8, dan didapat nilainya 1737 jam. Nah, pada steam turbine A103 memiliki nilai MTTF sebesar 3474 jam, maka plan tersebut memiliki reliability yang tinggi dan sebanding dengan nilai maintainability yang semakin tinggi juga. Dan karena nilai MTTR-nya kecil, maka maintainability-nya rendah. Manfaat perusahaan mengetahui nilai MTBF dan MTTR adalah dengan menggunakan MTBF, perusahaan dapat mengetahui ketersediaan dan ketahanan dari komponen atau alat, dan perhitungan MTTR dilakukan ketika suatu plant atau alat rusak sampai kembali beroperasi normal. Maka nilai MTTR yang kecil menunjukkan semakin efisiensi kemampuan dalam sebuah perusahaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. MTBF atau mean time between failures, yakni rata-rata uptime alat berat di antara failure yang terjadi. Nah, MTBF ini diaplikasikan pada alat yang bersifat dapat diperbaiki setelah mengalami kerusakan. Dengan menggunakan MTBF ini, industri atau perusahaan bisa mengetahui ketersediaan dan ketahanan dari alat berat atau komponen tersebut. Nah, industri atau perusahaan lalu dapat menghitung frekuensi inspeksi untuk melakukan penggantian sebagai langkah preventif maintenance aset. Lalu untuk MTTR, yakni mean time to repair, yakni waktu rata-rata yang digunakan untuk proses repair atau perbaikan alat berat tersebut. Nah, perhitungan MTTR ini dimulai ketika alat rusak sampai kembali beroperasi normal. MTTR menunjukkan data efisiensi kemampuan perusahaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Oke guys, itu sekian dari kami. See you next time.